Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait rehabilitas medik pada keterlambatan bicara nih dokter. Tadi sempat aku menanyakan nih bahwa ada beberapa bayi yang kayaknya tidak terlalu rewel nih dokter. Menangisnya juga tidak terlalu sering gitu ya. Itu apakah tanda-tanda dari kelainan nih dok, atau memang itu tahap wajar nih? Oke, itu sebenarnya nggak bisa dijawab secara ini ya, tapi kalau secara umumnya ya, anak bayi itu memang cenderung lebih banyak tidur ya. Nah, kalau misalnya dia tidak menangis ataupun tidak rewel, itu kita lihat lagi, diobservasi. Nah, kalau yang dia sehari, kan biasanya bayi itu harus menyusu per 2 jam ya. Nah, kan banyak kalau bayi-bayi itu memang pada dasarnya lebih banyak tidur, yang memang harus dibangunkan. Nah, biasanya itu tadi, bayi itu akan menangis apabila ada stimulus yang dia rasa tidak nyaman. Seperti misalnya dia haus, dia pasti menangis. Terus dia lapar ya, haus lah anak bayi, terus tidak nyaman, misalnya buang air besar tadi atau itu biasanya bayi akan menangis. Nah, kalau misalnya bayi memang seharian dia tidak menangis, itu mungkin perlu diobservasi ya, boleh dibawa ke dokter atau ke dokter anak ya, dilihat apakah dia ada sesuatu gitu kan. Misalnya kayak bayi-bayi yang baru lahir itu tidak menangis, kan pasti biasanya dikaitkan ada kelainan ya, kelainan bawaan pada saat baru lahir. Makanya pada saat bayi baru lahir itu memang harus dipastikan apakah bayi menangis kuat atau tidak gitu. Jadi memang ini tricky ya, kalau misalnya anak bayi baru lahir, kita sebagai ibu-ibu baru atau ibu muda, kita mesti lihat misalnya per 2 jam harusnya kan dia menyusu. Kalau memang dia tidak bangun, kita bangunkan. Terus kalau misalnya kita lihat misalnya dia BAB atau misalnya tidak nyaman tapi dia masih tidur, kita perlu lihat juga sih, berarti ada yang nggak beres gitu. Tapi kalau misalnya dia masih menangis pada saat atau haus, itu nggak masalah sih. Cuma kalau memang dia seharian tidak menangis, itu kayaknya perlu dipertanyakan, karena bayi pada dasarnya kalau ada stimulus respon yang tidak menyenangkan, dia pasti menangis gitu, ataupun sakit lah istilahnya kan. Atau kita beri respon aja, misalnya kita sentil dikit, cubit dikit gitu, pasti menangis gitu. Kalau misalnya dia nggak menangis, mungkin perlu dipertanyakan gitu. Baik. Nah, yang nih dokter, pertanyaan tadi kan juga di slide tadi kan yang menarik itu adalah di fungsi gabungan antara respirasi, fonasi, dan artikulasi. Nah, berarti apakah ada keterkaitan dok pada pada bayi-bayi yang baru lahir yang dia masuk NICU? Misalnya pada kasus yang hyaline membrane disease atau distress nafas ya. Biasanya kan banyak bayi kan yang rata-rata post SC dia dirawat gitu kan. Nah, itu otomatis kan ada gangguan asfiksia nih dok, atau gangguan pernafasan. Itu apakah nanti ada kaitannya dok dengan tahap perkembangan, terutama yang 0-2 bulan dan 2-3 bulan? Oke, kaitannya itu tadi apabila memang penyakit penyertanya tidak ditangani dengan baik. Tapi apabila misalnya yang bayi-bayi yang dirawat di NICU, asfiksia, terus misalnya itu kalau tertangani dengan baik, itu tidak masalah. Berarti kan kalau sudah tertangani dengan baik, berarti penyebabnya sudah tertangani, jadi kita hanya melanjutkan perkembangannya lagi sesuai usianya, menstimulasinya dengan sangat baik. Jadi kan anak-anak itu kan memang perlu distimulasi ya, walaupun dari bayi gitu. Jadi kalau memang sudah tertangani penyakit penyertanya, penyakit organiknya, kita sebagai orang tua lebih ke stimulasinya lagi gitu. Yang penting ada harapan ya? Ya, karena yang utamanya kan sudah tertangani gitu. Jadi kita tinggal menstimulasi lagi gitu. Baik dokter. Untuk selanjutnya silahkan dokter. Terus bayi 2-3 bulan ya, biasanya dia sudah mulai berusaha membuat suara seperti a a a, u u u, e o gitu, a a a gitu. Jadi bayi-bayi yang sudah 2-3 bulan itu dia sebenarnya ini mengeluarkan suara itu tidak bermakna ya. Jadi dia hanya eksplorasi sebenarnya, eksplorasi untuk mengeluarkan suara a a a, bersuara. Jadi kalau misalnya pada anak-anak usia dari 0 sampai 6 bulan nih ya, babbling atau cooing, jadi dia tuh mau eksplorasi, misalnya dia a u, tapi misalnya dia ada stimulus, terus dia lihat lingkungan sekitarnya,
tertarik dengan apa yang dia keluarkan suaranya. Jadi bayi itu biasanya cenderung akan melakukan pengulangan. Nah, di situ misalnya kayak bayi 2-3 bulan, 3-6 bulan mengeluarkan suara a u u e o atau dia babbling ke mama mama papa, kita sebagai orang tua atau caregiver atau pengasuh yang ada di sekitar anak itu wajib istilahnya menyambut gitu ya, menyambut dengan interaksi yang menyenangkan. Jadi bayi itu sebenarnya kalau misalnya dia mengeluarkan suara yang sebenarnya tidak bermakna ya, sebenarnya dia juga tidak tahu maknanya apa, itu hanya proses, memang ada suara yang keluar. Andaikan dia di sekitarnya itu merespon, dia akan mengeksplorasi lagi, dia akan melakukan pengulangan. Nah, pengulangan itu terus. Jadi yang di sekitarnya itu walaupun kita tidak tahu ya maknanya apa, kita berusaha untuk merespon misalnya wah bagus atau apa. Jadi anak tuh seperti pasti akan merekam gitu. Jadi dengan dia mengeluarkan hal yang tidak bermakna tapi lingkungannya menerima dengan baik, dengan excited, dia akan melakukan pengulangan terus gitu. Jadi ya tadi mulai bersuara seperti a u u e o kuing atau 3-6 bulan dia mulai babbling, terus dia mulai menggunakan suku kata tunggal misalnya pa, ma. Biasa kan anak-anak baru pa, ma gitu. Tapi misalnya tiba-tiba kita merespon wah papa mama, dia excited gitu, jadi papa mama, dia akan terus mengulang terus gitu. Terus 6-9 bulan. Nah, 6-9 bulan kayak tadi kan baru pa, ma. 6-9 bulan dia sudah mulai agak jelas nih mama papa gitu. Makanya sebenarnya yang panggilan mama papa tuh ya universal ya. Jadi memang tahapan perkembangan bayi itu mama papa, makanya kalau misalnya ada yang panggilannya ayah bunda, ibu, itu agak lebih lambat sih sebenarnya, karena memang kalau papa mama itu universalnya bayi, jadi memang perkembangannya dia tuh babblingnya ma, pa, ada huruf vokal dan konsonan yang memang dari kalau M sama N itu kan asalnya dari hidung ya, jadi lebih gampang gitu. Jadi mulai muncul mama papa, meski kadang-kadang itu tadi tanpa arti, dia hanya bilang mama papa ke semua orang gitu. Terus dia bisa mulai memahami konsep yang sederhana, misalnya iya, tidak, habis gitu. Terus 9-9 bulan, 12 bulan, biasanya dia sudah mulai lebih spesifik ya, udah tahu mama papahnya, karena ya orangnya yang dilihat itu terus ya. Terus untuk orang tua misalnya atau caregiver utamanya atau pengasuhnya, dia bisa merespon panggilan namanya gitu. Mulai memahami perintah sederhana, mulai menggunakan isyarat atau gerakan tangan, misalnya dada, misalnya tergantung yang diajarkan, misalnya dada atau misalnya kayak kisbay anak-anak gitu kan. Jadi mulai maulah dia mengikuti perintah sederhana, mulai membeo, menirukan kata-kata yang dia anggap oh orang-orang excited, saya mau ngulanginnya lagi gitu. Terus 12-18 bulan ya, dia sudah bisa membentuk kalimat 2 kata, memahami anggota tubuhnya, dapat menggeleng atau mengangguk kepala, melambaikan tangan, suara yang ditirukan menjadi lebih akurat dan mampu menyampaikan keinginannya dengan kata-kata. Jadi kayak tadi, dia sudah jelas ya mama papa, sudah lebih spesifik tahu mama papahnya, sudah paham ya atau tidak, terus misalnya 2 kata, mau makan, walaupun memang ada beberapa kadang artikulasinya belum baik. Biasanya anak-anak itu lebih cenderung mengulang ujungnya saja, misalnya mau makan atau mau akan. Tapi kita sebagai orang dewasa mungkin itu dianggap lucu ya, tapi sebaiknya kita sebagai orang dewasa, misalnya anaknya hanya bisa mengulang akhiran, mau makan, au akan. Kita tidak boleh, lucu ya, au akan, tapi kita tetap sebagai orang dewasa harus membenarkan kata-katanya tadi, mau makan, artikulasinya harus baik gitu. Terus ini di 18-24 bulan ini makanya selalu dibilang ya 0-2 tahun 1000 hari pertama itu adalah golden period. Disitulah kita harus membanyak stimulasi anak, stimulasi dini lah. Jadi di masa emas pertumbuhan ini penambahan kosakata itu kan sangat pesat. Disitulah kadang banyak kan yang disuruh baca buku, berinteraksi gitu. Jadi anak-anak kan bisa berbicara dengan kalimat 2 kata dengan jelas. Terus 50% dari pembicaraannya bisa dipahami, walaupun kadang anak-anak kan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna gitu. Yang penting kosakatanya itu sudah ada banyak dan jelas. Serta dia dapat mengikuti perintah 2 langkah, serta biasanya anak-anak tuh 18-24 bulan itu lebih anteng ya dengerin misalnya orang tuanya bercerita apa, caregivernya bercerita apa. Terus ini 2-3 tahun, biasanya kalau udah 2 tahun itu lebih jelas lagi, lebih mudah dimengerti, dia sudah mulai bisa bertanya, mama mau kemana?
mau apa, lagi apa, dia lebih rasa ingin tahunya lebih besar. Jadi dia sudah bisa mengeluarkan kalimat tanya yang lebih jelas, terus mengenali benda-benda di sekitarnya atau mengenal warna, terus nyanyian. Biasanya anak-anak umur 2 tahun itu kenapa kita ke orang tua tuh sering aja coba anaknya diajak nyanyi. Nah, itu tadi untuk lebih ke perbendaharaan kata. Jadi misalnya kayak tadi fonasi, mengeluarkan suara, dia bisa mengeluarkan nada-nada gitu. Terus 3-4 tahun dia sudah mulai bisa bercerita tuh. Biasanya kan banyak anak-anak walaupun kita kasih satu objek aja, misalnya kita kasih mainan boneka, jadi tuh kayak harfiahnya dia tuh bisa storytelling lah istilahnya, dia bisa menceritakan, wah ini monyetnya seperti ini, monyetnya tadi ke kamar mandi, monyetnya makan, monyetnya ini. Jadi dia mulai bisa bercerita, bernyanyi, makanya tadi kita ajak nyanyi lagu-lagu, dia mulai sudah bisa membentuk kalimat 3-5 kata gitu. Nah, ini udah usia 4-5 tahun, dia mulai bisa mengetahui konsep arah, misalnya atas, belakang, kanan, kiri, konsep lawan kata, terus mampu diarahkan tugas struktur, setidaknya 30 menit lah, 4-5 tahun. Jadi kan kalau kenapa kita sering masukin anak ke PAUD itu mulai dari 4 tahun ya, jadi karena dia tuh sudah mulai tahu konsep, udah tahu arah, terus dia fokusnya atau atensinya itu sekitar 30 menit itu ada. Dibandingkan dengan anak-anak kurang dari 4 tahun gitu. Jadi kenapa anak-anak kurang dari 4 tahun itu kita lebih banyak ke kelompok bermain ya. Jadi memang fokusnya belum terlalu bisa, konsepnya juga belum ini banget gitu. Jadi kadang tuh mama-mama kan ada yang kalau panik gitu, anaknya kadang disekolahin. Jadi kalau mau nyekolahin ya lihat tumbuh kembang anaknya dulu. Jadi intinya tuh setiap orang tua tuh harus tahu dan mengenali anaknya seperti apa, karena kita tidak bisa membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya gitu. Nah dokter, ini ngomong-ngomong masalah stimulasi tadi ya dengan buku cerita dan sebagainya, aku juga sering banget nih melihat apalagi di media sosial ya, sekarang itu banyak anak-anak yang dari bayi nih dok sudah diperkenalkan dengan huruf-huruf nih dokter. Ada huruf A, B, C dan sebagainya, bahkan ada 1, 2, 3 dari sangat bayi. Apakah itu baik dokter ataukah itu sebaiknya dilakukan mungkin dari usia yang cukup siap gitu ya, bukan dari bayi yang benar-benar dari 5 bulan, 6 bulan, itu seperti apa dok? Tapi tahan dulu, nanti dijawab tentunya setelah jeda pori berikut ini, tetap di Dokter Kita.